to my channel bersama Bu Marisa. Hari ini Ibu akan membahas tentang bab logaritma, di mana logaritma itu sangatlah mudah karena pada intinya logaritma adalah kebalikan dari bentuk pangkat, dan bentuk pangkat sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, definisi untuk logaritma, jika A adalah bilangan positif dan G adalah bilangan positif tidak sama dengan 1, atau lebih singkatnya, G lebih dari 1, maka dia akan menghasilkan G log A sama dengan X, di mana ini adalah bentuk logaritma yang akan kita ubah ke dalam bentuk pangkat. Kalian perhatikan di sini, bentuk pangkatnya menjadi G pangkat X sama dengan A. Jadi nilai kiri dan kanan itu sama. Ini hanya pengubahan saja. G-nya di sini bentuk pangkat di depan, dia menjadi bilangan pokok pada bentuk pangkat. Keterangannya di sini, untuk G adalah bilangan pokok atau basis logaritma. Basis logaritma 10 biasa tidak ditulis. Jadi kalau nilainya 1 sampai 9 itu kita tulis, tapi kalau 10 tidak. Kemudian A adalah numerus, di mana bilangan yang dicari logaritmanya. X adalah hasil dari logaritma. Nilainya bisa positif, negatif, ataupun 0. Kita ke dalam bentuk pengubahan ya. Di sini yang pertama adalah mengubah bentuk logaritma ke bentuk pangkat. Jadi awalnya logaritma kita ubah ke dalam bentuk pangkat. Contoh, X log M sama dengan Y. Maka bentuk pangkatnya menjadi X pangkat Y sama dengan M. X pangkat Y sama dengan M. Contoh, 4 log 16 sama dengan 2. Maka bentuk pangkatnya kalian sudah bisa perkirakan kan? 4 pangkat 2 sama dengan 16. Kita lihat. 4 pangkat 2 sama dengan 16. Ini adalah pengubahan bentuk logaritma ke bentuk pangkat. Oke, sekarang Ibu akan membahas tentang mengubah bentuk logaritma ke bentuk pangkat. Di sini Ibu punya bentuk logaritma, di mana X log M sama dengan Y. Kalau bentuk pangkatnya kita ubah menjadi X pangkat Y sama dengan M. Perhatikan ya, ini bentuk logaritma, ini bentuk pangkat. Ketika Ibu mempunyai angka di logaritma, 4 log 16 sama dengan 2. Kalian lihat di sini untuk X dan 4 adalah bilangan bentuk pangkat yang di depan untuk bentuk logaritma. Bagaimana untuk bentuk pangkatnya? Maka dia menjadi 4 pangkat 2 sama dengan 16. Nah, seperti ini. Ini untuk bentuk logaritmanya, ini bentuk pangkat. Jadi hanya mengubah saja. Oke, kita lanjut. Yang kedua, mengubah bentuk pangkat ke bentuk logaritma. Ada X pangkat Y sama dengan M, sama seperti tadi. Maka bentuk logaritmanya menjadi X log M sama dengan Y. Contoh, 3 pangkat 4 sama dengan 81. Maka kalau bentuk logaritmanya, kita sebut dulu 3 log 81 sama dengan 4. Kita lihat ya. 3 log 81 sama dengan 4. Oke, Ibu rasa cukup. Ini hanya pengubahan saja dari bentuk logaritma ke bentuk pangkat dan dari bentuk pangkat ke bentuk logaritma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum, welcome back to my channel bersama Bu Marisa. Ya, hari ini Ibu akan membahas tentang sifat-sifat logaritma, di mana sifat-sifat logaritma ini sangat banyak. Dan yang paling anehnya, sifat yang 1, 2, 3, bahkan mungkin sampai sifat yang ke-11, 12 ini saling berkaitan. Nah, ini yang kadang-kadang kita, aduh, kok seperti ini? Tapi padahal ini mudah sekali. Inti dari logaritma itu adalah kebalikan dari bentuk pangkat. Sifat yang pertama, G log G sama dengan 1. Jadi kalian perhatikan, di sini sama-sama nilainya adalah G. Jadi kalau dia sama, pasti hasilnya adalah 1. Contoh, 6 log 6 sama dengan 1. Jadi mau 6 log 6 sama dengan 1, bisa juga 8 log 8 sama dengan juga 1. 23 log 23 itu juga sama dengan 1. Sifat yang kedua, G log 1 sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau bentuk pangkatnya, G pangkat 0 sama dengan 1. Jadi apapun yang pangkatnya 0 kan pasti hasilnya 1. Contoh, 5 log 1 sama dengan 0. Oke, Ibu rasa cukup. Kita lanjut sifat yang ketiga. G log G pangkat N. Nah, di sini ada pangkat, di sini juga ada pangkat. Maka hasilnya adalah N. Kenapa N? Karena kalian lihat di sini. Di sini nilai G-nya sama. G log G. G log G itu kan sama dengan 1. Nah, tinggal N-nya itu dipindahkan ke depan. Jadi N dikali 1 ya hasilnya tetap N. Contoh, 7 log 7 pangkat 9. Nah, tinggal kita pindahkan pangkat di sini, pindahkan ke depan. Yaitu menjadi 9 dikali 7 log 7. Yaitu 9 dikali 1. Maka hasilnya adalah 9. Contoh yang keempat. A-nya di sini bilangan pokok ya nak ya. A pangkat A log X. Nah, di sini malah A log X-nya sebagai bentuk pangkat. Maka hasilnya adalah X. Kenapa? Karena kita tinggal coretnya aja. A coret A. Jadi menghasilkan X. A pangkat A log X sama dengan X. Contoh, 4 pangkat 4 log 7 sama dengan 7. Contoh yang kelima. Nah, kalian lihat di sini hurufnya berbeda-beda. Nah, G log X pangkat N. Ini kan definisinya pasti kalau pangkat yang di sini pindahkan menjadi di depan. Menjadi N dikali G log X. Contoh. Nah, Ibu punya 2 log 8 di pangkat 3. Nah, 3-nya ini kita pindahkan ke depan. Menjadi 3 dikali 2 log 8. Sama dengan 3 dikali 2 log 2 pangkat 3. Kenapa kita ubah? Karena depan di sini adalah 2. Jadi 8 ini kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 3. Nah, 3 di sini bentuk pangkat kan? Kita pindahkan lagi ke depan. Menjadi 3-nya kita turunkan, 3 di sini menjadi perkalian. Sisanya adalah dikali 2 log 2. 3 kali 3 sama dengan 9, 2 log 2 sama dengan 1. Maka hasilnya adalah 9. Semoga kalian paham, tolong dipahami secara baik-baik. Ini tuh mudah, asal kalian bisa bentuk pangkat. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, hari ini Ibu akan melanjutkan tentang sifat-sifat logaritma dari 6 sampai sifat yang ke-9. Kemarin Ibu sudah bahas sifat yang ke-1 sampai sifat ke-5. Sekarang kita lanjutkan. Oke, sifat yang ke-6 di sini ada G pangkat N log G pangkat M. Maka kalian perhatikan menjadi M per N. Jangan terbalik ya. M dibagi N dikali, titik ini pasti selalu kali. Ya, tanda titik adalah kali. M per N dikali, sisanya adalah G log G. Contoh. Ada 5 pangkat 3 log 5 pangkat 6. Maka di sini menjadi 6 dibagi 3 dikali, sisanya adalah 5 log 5. 6 per 3 dikali 5 log 5. Maka menjadi
6 dibagi 3 sama dengan 2, 5 log 5 sama dengan 1, berarti 2 dikali 1. Kalian jangan lupa, jika di sini angkanya sama, misal 5 log 5, maka hasilnya adalah 1. 7 log 7 itu juga sama dengan 1. Ingat sifat-sifat kemarin yang telah Ibu kasih, yang telah Ibu jelaskan. Maka 2 dikali 1 sama dengan 2. Oke, kita lanjut sifat yang ketujuh, yaitu G pangkat N log X pangkat M. Nah, kalian lihat, kalau tadi di sini sama-sama G log G. Kalau di sini menjadi G log X. Maka menjadi M per N, ya sama, M dibagi N, dikali G log X. Contoh, 2 pangkat 8 log 16 pangkat 4. Maka di sini menjadi 4 per 8 ya. 4 per 8 dikali 2 log 16. Maka 4 per 8 dikali 2 log 2 pangkat 4. Kenapa ini menjadi 2 pangkat 4? Kita sederhanakan. 16 itu bisa kita jadikan 4 pangkat 2 dan 2 pangkat 4. Tetapi di sini kita memakainya adalah 2 pangkat 4. Kenapa? Karena di depan sini ada 2. Jadi kita pakai 2 pangkat 4. Maka menjadi 4 per 8. Ingat sifat yang telah Ibu berikan sebelumnya. Kalau ada pangkat di sini, dia pindah menjadi perkalian di depan. Maka menjadi 4 per 8 dikali 4, sisanya adalah 2 log 2. Maka hasilnya 4 per 8 dikali 4 dikali 1. Sama dengan 2. Sifat yang ke-8 ada G pangkat N log X pangkat N. Maka kalian lihat ya, di sini juga beda ya. G log X, tapi di sini pangkatnya sama N sama N. Maka tetap di sini N per N dikali G log X. Contoh, misal ada 2 pangkat 4 log 8 pangkat 4. Sama di sini, maka menjadi 4 per 4 per 4 ya, dikali 2 log 8. Maka menghasilkan 4 bagi 4 itu sama dengan 1 dikali 2 log 8. Maka hasilnya adalah 1 dikali 2 log 2 pangkat 3. Nah, maka hasilnya adalah 1. 2 log 2 itu adalah 1 dikali pangkat di sini adalah 3. 1 kali 1 kali 3 sama dengan 3. Oke, sifat yang ke-9. Ada G log X, maka dia menjadi pecahan, menjadi 1 per X log G. Jadi angkanya di sini kita balik, tapi di sini berubah menjadi pecahan. Contoh, 3 log 5, maka menjadi 1 per 5 log 3. Oke, Ibu rasa cukup. Kalian kerjakan latihan yang sudah Ibu berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Welcome back to my channel bersama Bu Marisa. Ibu masih menjelaskan tentang sifat logaritma, sifat yang ke-10 sampai sifat yang ke-13. Ini adalah sifat yang terakhir yang akan Ibu jelaskan. Oke, Ibu akan jelaskan sifat yang ke-10, yaitu kita pakai operasi penjumlahan di tengah, di mana G log X ditambah G log Y sama dengan G log X dikali Y. Jadi kalian perhatikan di sini sama-sama G log ya, tapi di sini X dan Y. Jika di sini operasi hitungnya adalah penjumlahan, maka di sini menjadi perkalian. Contoh, 2 log 4 ditambah 2 log 8. Sama ya, sama-sama 2 log. Maka tinggal kita kalikan 2 log 4 dikali 8. Sama dengan 2 log 32. Nah, 32 ini yang kita harus sederhanakan. Bagaimana menyederhanakannya? Nah, kalian lihat di sini adalah 2 log. Otomatis 32 ini bisa kita sederhanakan menjadi 2 pangkat berapa yang hasilnya 32. Maka didapatlah hasilnya 2 log 2 pangkat 5. Maka kalau jika hasil di sini ada perpangkatan di belakang, kita pindahkan menjadikan perkalian di depan. Menjadi 5 dikali 2 log 2. 2 log 2 itu pasti hasilnya adalah 1. Maka 5 dikali 1 sama dengan 5. Sifat yang ke-11,
G log X dikurang G log Y sama dengan G log X dibagi Y. Kalau tadi kita operasi hitungnya adalah penjumlahan, kalau sekarang adalah pengurangan. Jadi kalau pengurangan, logaritmanya pasti selalu dibagi. Jadi kalian ingat aja, kalau penjumlahan temannya perkalian, kalau pengurangan temannya pembagian. Contoh, 3 log 27 dikurang 3 log 9. Otomatis di sini menjadi 3 log 27 dibagi 9. Sama dengan 3 log 3. 3 log 3 pasti sama dengan 1. Oke, sifat yang ke-12. Kalian perhatikan di sini, G log A dikali A log B. Nah, semuanya beda. G log A log B. Maka dia menjadi G log B. Kalian tinggal coret saja. Karena dia di sini perkalian, ketemulah dia abjad A dengan A. Ini tinggal kalian coret saja. Maka didapatlah hasilnya adalah G log B. Contoh, Ibu punya 3 logaritma di sini. Nah, 2 log 7 dikali 7 log 4 dikali 4 log 8. Ini 7 ketemu 7 tinggal coret. 4 ketemu 4 tinggal coret. Sisanya adalah 2 log 8. Maka 8-nya ini yang kita akan sederhanakan menjadi 2 pangkat 3. Yaitu, maka hasilnya 3 dikali 2 log 2. Maka 3 kali 1 sama dengan 3. Oke, sifat yang terakhir, sifat yang ke-13. Di sini kita butuh pemahaman G log X sama dengan A log X dibagi A log G. Jadi jangan terbalik X-nya dulu. A-nya ini dari mana? Dari diketahui soal. Contoh diketahui soalnya adalah 3 log 5 sama dengan A. Tapi yang ditanya adalah 9 log 15. Maka 9 log 15 sama dengan, karena kita punya diketahuinya di sini A-nya adalah 3, kita masukin di sini. 3 log X-nya 15, jadi 3 log 15. Kemudian 3 log G-nya adalah 9, jadi 3 log 9. Maka kita sederhanakan menjadi 3 log 15, kita sederhanakan menjadi 3 kali 5, jadi 3 log 3 kali 5. Dibagi 9 adalah 3 pangkat 2, jadi 3 log 3 pangkat 2. Nah, kalau dia perkalian, kita ubah menjadi penjumlahan. Jadi, kita jadikan satu per satu, 3 log 3 ditambah 3 log 5. Kalau ini kita pindahkan menjadi perkalian di depan, menjadi 2 dikali 3 log 3. Maka hasilnya 3 log 3, 1 ditambah 3 log 5. Dalam soal diketahui adalah A. Kita masukkan sini, dibagi 2 dikali 3 log 3. 3 log 3 ini kan adalah 1. Jadi 2 kali 1 hasilnya adalah 2. Maka hasilnya adalah 1 ditambah A dibagi